Mas Andra sendiri nih sejauh ini selama 7 tahun berkecimpung nih di dunia perpipaan, yang paling juara deh nomor 1 nih menurut Mas Andra apa sih? Ya, Rucika kan? Ya Rucika. Halo, saya Andra, plumber. Anda sedang menyaksikan podcast Biru. Kenapa milih perpipaan? Kalau di perpipaan itu paling mudah ya kita dibanding sama yang lain kayak seumpama kayak listrik atau pemasangan bata atau apa ya. Itu pipa sih yang paling mudah. Berarti emang Mas Andra spesialisnya pipa aja? Iya, pipa aja. Jadi kalau misalnya ada orang pengen calling Mas Andra nih, minta tolong iniin genteng aku dong, bocor ya nggak bisa ya berarti? Ya kalau seumpama bocornya karena pipa bisa? Bocornya karena pipa atau cuman nambel doang sih. Oh bisa. Ya. Oke, tapi kalau seumpama harus ini ada listrik konslet ya, kita yang nggak bisa tangan ya daripada ya. Bidangnya, ya. Jadi yang agak ruwet ya kayak perlistrikan dan lain-lain ya nggak berani, tapi paling emang spesialisnya Mas Andra ini spesialnya di perpipaan. Udah berapa lama sih Mas jalanin profesi ini, plumber ini? Kisaran hampir 7 tahun ya. Wah, dari tahun 2014 berarti udah emang kisaran sudah awal-awal 2015 lah. Itu udah mulai ke perpipaan ya. Pertama kali ingat nggak proyek pertama banget itu apa? Terus pernah nggak melakukan kesalahan yang kayak waduh aku harusnya nggak kayak gitu tuh gitu. Proyek yang pertama itu ya kita kerja ya pas di Sunter ya, kita ngikut awal-awal baru kita masuk. Wah, kerjaannya kok kayak gini ya. Kirain saya pekerjaan berat itu ya. Ya terus walau lama-kelamaan kan kita kan ngerti sendiri ya, diajarin ini caranya kayak gini, cara nyambungnya, apa-apanya. Nah, kejadian yang itu ya paling kita kadang-kadang salah nyambung, kadang buat air pembuangan istilahnya air hujan kita masuknya ke tapi itu dulu kan. Kalau sekarang sudah tidak jarang. Sekarang mau udah nggak pernah malahan ya, jangan. Oke. Itu termasuk fatal dong ya, kok kayak gitu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya Mas Andra ini udah paling sering banget ngerjain proyek yang kayak gimana sih Mas? Memang spesialisnya di mana gitu? Kalau saya sih lebih seneng ngerjain proyek yang masih nol ya, masih struktur gitu kan. Daripada yang udah finishing. Kalau finishing kan hitungannya kan kebanyakan jenuhnya ya hitungannya. Jadi Mas Andra ini kalau misalnya aku nih, aku pengen bangun rumah, aku hubungin Mas Andra ketika apa? Pas mau aku mau Mas, aku mau pipa nih, berarti pas aku udah jadi bangunannya kayak gimana sih? Jadi posisinya? Pipa kan pertama masuk kan bagian struktur. Jadi paling awal banget. Air indukannya dulu buat pembuangan. Jadi benar-benar paling awal banget. Dari nol sampai jadi kayak gitu aja. Oke, berarti kehadiran Mas Andra nih paling krusial juga hitungannya ya Mas ya. Apa ya? Masa rumah bagus kok perpipaannya jelek kan? Iya, benar-benar. Nah, Mas Andra ini itu kan kerjanya tuh kan kalau misalnya tukang yang ngebangun kan borongan dong berarti ya kan. Berarti ini Mas Andra hitungannya di harian ya. Kalau termasuk kita ngikut kantor, jadi harian kantor. Oke. Berarti kalau misalnya yang terfikirkan untuk ngambil profesi seperti Mas Andra nih yaitu plumber, berarti hitungannya kerjanya harian bukan borongan ya, bukan kayak yang membangun gedungnya strukturnya itu ya. Dari pihak ownernya kita mau istilahnya make saya itu ya buat borongan ya. Kalau borongan tuh berarti ngapain aja kan kayaknya nggak selama emang selama itu mau membangun pipa gitu Mas di rumah-rumah. Ya kalau masalah pembangunan kayak gitu di perpipaan itu kan nggak cukup 1 bulan atau 2 bulan, paling lama itu kan setengah tahun. Kita ngerjainnya satu rumah itu. Dan memang Mas Andra spesialis di perumahan aja? Iya, perumahan aja. Gedung-gedung gitu-gitu? Gedung enggak. Kalau gedung kan kita harus punya SK-nya, harus punya segala agak lebih ribet ya kalau misalnya plumber untuk gedung sendiri ya. Kalau di perumahan hitungannya kita agak santai sih ya, nggak terlalu ini banget, terlalu capek banget lah kalau di. Oke, kalau ngomongin soal pipa,
banyak banget brand-brand. Tapi kan ada dong yang pasti jadinya brand favoritnya Mas Andra sendiri nih. Sejauh ini selama 7 tahun berkarir berkecimpung nih di dunia perpipaan, yang paling juara deh nomor 1 nih menurut Mas Andra apa sih? Rucika kan? Ya Rucika. Oke kan? Kalau Rucika itu bahannya mudah ya. Dia nggak terlalu tipis banget kalau sama yang bahan-bahan yang lain. Juga fitting-fittingnya juga banyak. Sekarang apalagi kalau Rucika udah udah ada soknya, jadi kita nggak usah nyari-nyari sok buat nyambung atau apa, itu udah ada sih sekarang. Oke, berarti dengan dari kata segi lain, ketebalannya lebih bagusan Rucika. Oke, kualitas sama Rucika nomor 1. Berarti dengan kata lain Rucika itu cukup memudahkan para plumber untuk pemasangannya sendiri ya Mas ya? Iya. Oke, salah satu yang paling dimudahkan karena ada apa aja sih Mas? Kalau misalnya dari sisi Mas Andra sendiri nih? Kalau dipermudahkan sih dari cara pemasangannya itu lebih mudah ya kalau semuanya. Kalau Mas compare sama brand-brand lain, merek-merek lain, kenapa? Ya kalau yang brand-brand lain itu biasanya agak tipis, kadang-kadang gampang pecahnya kita dimasukin ke elbow-nya, kadang-kadang elbow-nya lebih gede, itunya pipanya agak kecil itu. Oh, pokoknya masalah-masalah gitunya jadi memang Rucika yang paling memudahkan. Jadi ibarat kata tuh bisa cepet lah ya kerjanya jadinya ya. Paling sering nemu, kalau Mas Andra emang spesialis pemasangan aja kah, atau aku misalnya Mas Andra tolong dong Mas di rumah nih pipanya bocor gini-gini, untuk nge-maintenance-nya pun Mas Andra mau menerima gitu. Istilahnya kita pemasangan ya plus service. Oh, service pun oke aja. Nah, kalau ada pipa yang bocor ya kita harus ditanganin, mau nggak mau ya harus. Oke, keluhan yang paling sering banget nih Mas Andra terima dari para klien dan lain-lain itu apa? Ya kadang-kadang pipa yang kurang lem ya, kadang-kadang yang pas di elbow-nya lemnya agak kurang kan, kadang-kadang kan bocor, kadang kalau enggak ya kena paku, bisa aja kan, namanya juga pipa kan di dalam dinding nggak kelihatan, main paku-paku aja ya. Berarti kalau Mas lagi servis kayak gitu, Mas juga yang bantuin ngebobok dinding lagi ya? Plus bobok. Oh, plus masang juga lagi. Masang bobok. Oh, gitu berarti paket lengkap dong ya di situnya ya. Nah, kalau menurut Mas Andra sendiri nih, apa sih yang sebaiknya kita perhatiin pertama kali kalau misalnya lagi mau plumbing, lagi mau masang pipa segala macam, misalnya aku mau bangun rumah, gini loh Mbak, kayaknya diutamain sih ini nih. Nah, paling banget harus utamain tuh apa aja sih Mas? Kalau diutamain kita harusnya kayak pembuangannya itu ya. Pipa pembuangan, terus ya itu harus benar-benar kan. Kadang-kadang kan ada yang posisinya itu harus posisi di dindingnya itu harus tahu tuh jaraknya berapa itu. Bener-bener tuh gimana maksudnya? Pembuangannya harus benar-benar. Nah, ya definisi benar-benar itu kan, ya benar-benar bagus dari cara pengelemannya atau pemasangannya. Jangan istilahnya kita indukannya di sebelah sini tapi yang agak nanjak itu kan nggak bisa. Istilahnya sirkulasinya pembuangannya itu harus lancar. Kalau sejauh ini Mas Andra ngelihat sendiri sistem perpipaan di perumahan Indonesia nih, ya di Jakarta deh, gak usah jauh-jauh. Itu kayak gimana Mas? Udah cukup baik atau udah malah banyak yang ngasal? Kan pasti ada dong banyak yang konsumen yang minta tolong servis, tapi masangnya pertama bukan Mas Andra nih. Jadi kayak Mas Andra kayak ngebenerin kerjaan orang. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang kayak gimana sih yang sering Mas Andra lihat tuh? Biasanya sih masalah kayak gitu ya, hitungannya kadang-kadang kalau ada perpipa masangnya kadang lemnya kurang atau istilahnya pembuangannya yang nggak benar, kadang daya kemiringannya buat pembuangan air kotor itu daya kemiringannya nggak benar itu kan. Jadi kalau pembuangan nggak benar itu kan istilahnya airnya itu kan nggak bisa lancar. Oke, berarti yang paling utamain tuh tadi kemiringannya dan lain-lain ya. Kalau pemasangan pipa itu. Aku tuh kayak mikir kayaknya banyak juga sebenarnya tukang-tukang yang kayak berusaha untuk bisa gitu loh Mas, maksudnya kayak palu gada apa aja tuh kayak istilahnya pemaksaan kayak gitu. Nah, maksudku tuh seharusnya kalau misalnya mau bangun rumah harusnya emang ada yang spesialis di pipa sendiri gitu ya. Spesialis di pipa lah. Kalau enggak ya kayak tadi tuh ya ngasal enggak pakai perhitungan dan lain-lainnya itu ya.
Oke, nah ada tips nggak sih Mas untuk sahabat Rucika nih yang mau bangun rumah, terus sudah lagi mulai pusing dengan pemilihan pipa. Pertama mungkin Mas bisa ngasih tips ke sahabat Rucika, pilih pipa yang baik untuk rumah tangga nih, itu kayak gimana sih? Ya kalau pemilihan pipa untuk Rumah aja gitu tangga aja ya gitu ya. Istilahnya ya kita harus pilih Rucika ya. Rucika atau kalau Rucika kan banyak pilihan ya. Dari jenisnya mulai ya? dari Rucika yang D, PVC AW sama yang PVC ya. Oke. Itu biasanya sih kebanyakan orang kan pakai yang PVC ya, PVC AW ya. Kalau itu buat air kotornya karena dimudahkan ya dari jangka harganya atau cara pemasangannya itu lebih mudah. Biasanya kalau yang buat air bersihnya biasanya pakai Rucika yang abu karena gitu. dia lebih kuat. Oh oke, berarti ada beda-beda istri dan kayaknya nih kalau aku ngobrol sama Mas Andra tuh udah ngelotok banget soal perpipaan. Kayaknya emang paling enak ya ngobrol sama emang ahlinya langsung ya. Kalau misalnya aku pengen ngubungin Mas Andra gitu via apa? Bisa lewat kemana nih? Ya, boleh? Emang boleh langsung ke Mas Andra? Ya bisa oh gitu. Oke boleh. Kalau misalnya gitu langsung dihubungin aja ke Mas Andranya ya. Oke, kalau ke bos juga bisa ya, ke bosnya langsung. Oke. Ke bosnya lebih baik lah daripada. ya jangan dilompatin dong ya kan. Nah kalau misalnya tadi tuh tips memilih pipa. Kalau misalnya tips ngerawat pipanya sendiri kayak gimana sih Mas? Kalau Rucika hitungannya tuh nggak perlu perawatan juga udah bagus ya. Oke. Istilahnya kecuali ada istilahnya kalau kita kan kalau orang masang pipa di dinding kan nggak kelihatan. Ya. Atau lagi kita mau maku di bagian ada pipanya ya. Kan, jadi kita main paku aja kan kadang-kadang kan kena pipa itu kan rawan bocor biasanya. Oh oke. Kalau untuk sistem perawatan sih yang penting jangan ngasal maku aja. Nggak asal. Yang penting nomor satu tuh nggak ngasal ngelem aja itu. Oke, pokoknya dari awal masangnya pun sebenarnya jangan ngasal ya. Kalau emang pengen perpipaan ya hubunginnya orang yang memang ahli di pipanya sendiri. Jangan ya wes tukang borongan semua dikerjain itu ya malah jadinya ngasal gitu ya. Oke, Mas Andre terima kasih loh untuk infonya gitu kan soal perpipaan lagi. Ada lagi nggak sih hal menarik soal pipa yang kayaknya sahabat Rucika belum tahu? Maksudku kan pipa itu kayaknya hal yang paling disepelein tuh Mas karena nggak kelihatan tuh, nggak estetik jadinya kayak nggak dipikirin banget. Nah kenapa sih orang-orang tuh sekarang emang harus mulai konsentrasi juga mikirin soal perpipaan di rumahnya Mas? Ya kalau masalah itu biasanya sih kadang-kadang kayak emang kalau masalah perpipaan kan sepele lah. Tapi kan dampaknya kan lebih besar. Kadang-kadang pipanya yang kita milih pipa yang nggak bagus, kadang rawan bocor. Kalau dari hal kebocoran itu kan bisa merusak rumah kita. Iya sih ya, jadinya bikin tembok yang tembok jadi bercak, plafon jadi pada bercak aku semua. Biasanya kan rawan ambrol. Iya, aku mengalami itu Mas. Lihat rumahku mau ambrol semua nih gimana sih? Oke, berarti intinya kalau misal pengen lagi bangun rumah sekarang lagi proses perpipaan jangan ngasal. Kalau mau itu emang langsung hubungin yang profesional aja di bidang perpipaan gitu ya Mas ya, dan yang pasti pilih pipa yang baik ya. Rucika yang paling baik gitu ya. Oke, terima kasih buat Mas Andra buat obrolannya. Salam buat And The Backbone-nya ya. Sangat lucu sekali. Ya. Salam juga buat keluarga, sehat-sehat terus, sukses terus ya Mas Andra ya. Oke, sahabat Rucika, itu tadi podcast Biru Bincang Rucika barengan sama Mas Andra. Kita udah ngobrolin soal perpipaan, soal perplambingan di Indonesia. Jadi intinya kalau misalnya kamu pengen masang pipa di rumah jangan ngasal karena bakalan apes tuh nanti belakang-belakangan. Milih pipa juga jangan ngasal ya, pilihnya cuman Rucika. Oke, Ineza pamit dari podcast Biru Bincang Rucika. Sahabat Rucika, sampai ketemu lagi. Yuk mengudara sampai jauh. Bye. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.